Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyil azim, ar-raufir rahim, yaqdi bil haqqi wa yahkum bil adli wa huwal hakimul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan narju biha النجاة من العذاب الأليم والفوز بالنعيم المقيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالحق الداعي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد قائد الخلق وموهب السنة وعلى آله وأصحابه ذوي الأبصار الثاقبة المخصوصين بالعلم والقدرة والثقة. أما بعد، فيا أيها المؤمنون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله عز وجل وكونوا من المتقين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita selalu muhasabah, introspeksi tentang kualitas takwaan kita. Seberapa besarlah takwaan kita? Karena takwa adalah indikasi yang disebutkan dalam ayat Al-Quran tadi, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Alif lam mim dzalika kitabun la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salah satu indikasinya orang bertakwa adalah mau menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimma razaqnahum yunfiqun. Itu salah satu indikasi orang itu bertakwa. Menjelang Idul Adha, kita diperintahkan oleh Allah untuk menginfakkan sebagian harta kita untuk kita belikan kambing atau sapi, hubungan dengan bangsa Indonesia. Kita sembelih ketika Idul Adha, ketika hari Nahar, Yaum Tashrik, tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah, bulan besar. Kaum muslimin rahimahullah menginfakkan harta kita banyak macam. Kalau kita berikan kepada masjid disebut sedekah jariyah. Kalau kita sembelih untuk mensyukuri anak kita yang lahir disebut aqiqah. Harta kita yang kita berikan kepada orang tua kita disebut hadiah. Hadiah bukan sedekah. Sedangkan harta pribadi kita yang kita berikan kepada anak disebut hibah. Sedangkan harta benda kita yang kita berikan hewan yang kita sembelih pada bulan Isa tanggal 10, 11, 12, 13 disebut udhiyah. Jadi udhiyah adalah salah satu bentuk menginfakkan harta kita. Masing-masing sedekah itu mempunyai hikmah yang tersendiri. Aqiqah punya hikmah untuk menebus usaha kita agar anak kita yang dilahirkan menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang selamat dunia dan akhirat. Kita juga bersedekah kepada orang tua adalah kewajiban abil walidaini ihsan. Tugas melaksanakan ihsan pada kedua orang tua. Jadi masing-masing harta yang kita keluarkan, infak yang kita keluarkan mempunyai hikmah yang berbeda-beda. Demikian juga ya kita terjemahkan berkorban. Mungkin terjemahan kurang pas. Dalam bahasa kita, dalam bahasa Arabnya disebut ya, hewan yang disembelih pada bulan yang ditentukan, tanggal ditentukan, yaitu bulan Dzulhijjah tanggal 10, 11, 12, dan 13. Maka hewan itu disebut udhiyah ini berhukum sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Sehingga kalau ada orang yang mampu berkorban, kok tidak pernah berkorban sama sekali, itu berhukum makruh. Dan itu dibenci. Sahabat Sayyidina Imam Asy-Syafi'i, beliau menyampaikan, saya tidak memberikan kemurahan. La tuwakhisu fi tarkiha liman qadara 'alaiha wa muradu radhiyallahu anhu yukrahu tarkuha lil qadiri 'alaiha. Beliau Syafi'i mengatakan, saya tidak memberikan toleransi
pada orang yang mampu berkorban tetapi tidak mau berkorban. Artinya meninggalkan berkorban itu mak bagi orang yang tidak, bagi orang yang mampu. Tidak harus setiap hari, nah suatu ketika kita berkorban. Itu sunnah muakkadah, mempunyai hikmah yang sangat besar. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ala inna al-afiyah minal a'malil munjiyah, tunji sahibaha min syarri dunya wal akhirah." Beliau mengatakan, ingat, menyembelih korban, artinya berkorban, adalah termasuk amal yang menyelamatkan orang yang berkorban dari kejahatan dunia, dan juga dari ketidakbaikan di akhirat. Begitu pentingnya Rasul mengatakan, "Man kana lahu sa'un falam yudhi fala taqrabanna musalla." Barang siapa mampu berkorban tapi tidak mau berkorban, maka tidak usah dekat-dekat dengan tempat sholat kami, tidak usah dekat-dekat dengan masjid dan musola. Kaum muslimin rahimahullah, begitu besar hikmah dan faedah dari berkorban. Hukumnya sunnah muakkadah, sehingga kalau orang mampu berkorban, tidak berkorban, berkorban. Bukan berarti harus setiap tahun. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ketika orang sama berkorban, beliau berdua tidak berkorban. Beliau berdua tidak berkorban. Karena apa? Annahuma kana la yudahiyani khasyata ayyuqtada iman rawahul Baihaqi. Beliau beralasan, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tidak berkorban, beralasan takut nanti diikuti oleh orang-orang setiap tahun berusaha berkorban. Padahal amal itu bukan hanya berkorban, infak itu bukan hanya berkorban. Banyak sekali yang harus kita bantu dengan harta benda. Ada amal jariah, nyumbang masjid, amal jariah, madrasah, pondok, musala, amal jariah, membuat sumur kita amalkan, amal jariah, memperbaiki jalan, amal jariah, membuat tempat penginapan gratis seperti di taman oleh Sayyidina Umar, itu termasuk juga amal jariah. Banyak macam-macam amal jariah. Membeli Al-Quran kita letakkan di masjid, memberi peralatan pada anak-anak sekolah, itu semuanya bentuk amal jariah. Itu semuanya membutuhkan bantuan kita. Bukan hanya harus berkorban tiap tahun. Oleh karena itu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ketika musim orang berkorban, dia tidak berkorban. Khawatir menjadi perhatian orang, tiap tahun harus berkorban, sehingga di sisi lain amal bantuan yang perlu dibantu tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, ketika musim berkorban, kita mampu kita berkorban untuk melakukan kita jadi amal yang baik. Kaum muslimin rahimahullah, itu termasuk tanda-tanda orang yang wa mimma razaqnahu yunfiqun. Oleh karena itu, yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hewan yang kita sembelih, tetapi yang sampai adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanalallaha luhumha wala dimaquha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Tidak akan sampai kepada Allah
daging dan darahnya hewan yang kita sembelih, baik itu hewan haji maupun hewan kurban. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa yang ada dalam diri kita. Dengan itu Allah menundukkan hewan-hewan untuk kamu agar kamu mengagungkan kepada Allah dan berilah kabar gembira Muhammad kepada orang-orang yang berbuat baik. Orang yang berkorban adalah termasuk muhsinin, orang yang berbuat baik. Oleh karena itu Allah perintah kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka yang berkorban, mereka termasuk orang muhsin, orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat muhsin seperti ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhsin. Kaum muslimin rahimahullah, pada intinya banyak macam-macam infak yang harus kita lakukan. Apa itu kurban? Apa itu akikah? Apa itu sedekah jariah, hibah, hadiah, wasiat dan lain sebagainya. Itu termasuk tanda-tanda orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri khas orang yang bertakwa. Salah satunya adalah kita dengan ikhlas, dengan mudah sekali kita keluarkan harta benda kita untuk kita infak. Dengan infak itu harta benda kita bukan menjadi habis, tapi justru akan bertambah banyak, karena infak itu merupakan pupuk dari amal kita. Semakin kita pupuk, maka semakin besar harta benda. Mudah-mudahan kita tahun ini kita punya kemampuan, kita bertobat menyembelih hewan kurban. Untuk tahun depan kita sisihkan lagi untuk hal yang lain, berarti berkurban, tapi untuk masjid, untuk sholat, untuk pendidikan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang muslim, orang yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil nas, malikin nas, ilahin nas, wa na'udzu bihi min syarril waswasil khannas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhal mu'minun, ittaqullaha wa la tuzighu sholata ala rasulil karim nabiyina Muhammadin, kama qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina واخذل من قاتل الاسلام والمسلمين، اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين وسلمهم من المستضعفين واحفظهم من المستضعفين، اللهم اهد اعداء المسلمين
Rabbuna wa amin.